Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Master Pedang Xuan Yuan, ini bukan bahan tertawaan. Apakah kamu yakin ini benar? Huang Ji Wuyu berkata dengan suara serius, ekspresinya berubah total. Ekspresi Ku Fengyi juga menjadi suram saat dia berbicara, semua ini terdengar sangat tidak masuk akal. Master Pedang Xuan Yuan, kamu sebaiknya tidak berbicara omong kosong ketika menyangkut sesuatu yang menggemparkan dunia seperti ini. Suami baru permaisuri iblis kecil, kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi. Wajah Ye Meixi menjadi sangat gelap dan menyeramkan dan matanya menatap tajam ke tubuh Yun Ce. Semuanya terdengar terlalu keterlaluan untuk menjadi kenyataan dan sama sekali tidak ada yang menghubungkan Yun Ce dengan permaisuri iblis kecil atau kaisar iblis. Namun, orang yang membuat klaim ini adalah Xuan Yuan Wentian. Jika dia tidak memiliki keyakinan yang cukup terhadap informasi ini, bagaimana berani membuat klaim mengejutkan seperti itu di depan semua pahlawan di dunia ini? Jika tiga guru suci lainnya bereaksi seperti ini, orang bisa membayangkan bagaimana reaksi semua orang terhadap pernyataan itu. Ekspresi Feng Hengkong berubah lagi dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya. Ekspresi setiap orang yang melihat Yun Ce saat ini juga telah berubah secara dramatis. Kakak ipar, apakah ini, benarkah? Ketika Xia Yuanba mengucapkan kata-kata ini, giginya sudah mulai berceloteh. Fakta bahwa status Yun Ce sebagai iblis telah terungkap telah menempatkannya dalam kesulitan, tetapi jika dia memiliki status kaisar iblis, itu akan menjerumuskannya ke dalam situasi yang lebih putus asa daripada yang sudah dia alami. Guru spiritual biru kuno masih bisa berbicara atas namanya jika dia hanyalah putra Yun Qinghong. Tetapi jika dia benar-benar kaisar iblis yang baru, bahkan jika guru spiritual biru kuno 10.000 kali lebih berani, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun atas nama Yun Ce, dan sangat mungkin dia akan segera melihatnya sebagai musuh. Suasana di sekitar Sigat Arena berubah saat Xuan Yuan Wentian memunggungi Yun Ce dan perlahan berjalan kembali ke sisi Xiao Yun. Dia berbicara dengan suara muram dan tegas. Perselingkuhan ini tidak hanya menyangkut identitas satu orang, ini menyangkut keselamatan seluruh benua langit yang mendalam. Sebagai penguasa wilayah pedang surgawi yang perkasa, beraninya aku berbohong atau membesar-besarkan hal seperti ini. Xiao Yun, apakah Yun Ce menikah dengan permaisuri iblis kecil di kota kekaisaran iblis di alam iblis ilusi 7 bulan lalu? Xuan Yuan Wentian bertanya pada Xiao Yun dengan nada tegas. Ya, jawab Xiao Yun. Meskipun itu hanya jawaban satu kata yang sederhana, itu menegaskan status mengejutkan yang dianggap berasal dari Yun Ce. Xuan Yuan Wentian tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya, bagus sekali. Izinkan saya menanyakan ini lagi. Yun Ce berusia tidak lebih dari 23 tahun dan dia hanya berada di alam iblis ilusi untuk waktu yang sangat singkat, jadi status dan usianya tidak cocok sama sekali dengan permaisuri iblis kecil. Jadi mengapa permaisuri iblis kecil menikah dengannya? Xiao Yun menjawab dengan jujur lagi, Yun Ce dianugerahi garis keturunan kaisar iblis, oleh roh ilahi gagak emas, dengan demikian, dia bisa melanjutkan garis keturunan klan kaisar iblis bersama dengan permaisuri iblis kecil. Apa? Para anggota tempat suci tersentak lagi ketika wajah mereka menjadi semakin pucat. Mereka secara alami menyadari apa arti istilah roh ilahi gagak emas dan garis keturunan kaisar iblis. Sekarang, identitas Yun Ce sebagai kaisar iblis telah ditetapkan dan juga telah dipastikan bahwa ia memiliki garis keturunan gagak emas dari klan kaisar iblis, selanjutnya garis keturunan kaisar iblis dan statusnya sebagai kaisar iblis yang baru, telah dianugerahkan kepadanya oleh roh ilahi gagak emas dari alam iblis ilusi. Jadi sekarang, apakah kalian semua memahami situasi saat ini? Xuan Yuan Wentian menyatakan dengan suara yang menggelegar,
Yun Che bukan hanya iblis dari alam iblis ilusi, dia juga adalah patriark muda keluarga Yun dari 12 penjaga keluarga dan merupakan salah satu dari 2 kaisar iblis yang saat ini memimpin alam iblis ilusi. Terlebih lagi, status ini secara pribadi diberikan kepadanya oleh roh ilahi penjaga dari alam iblis ilusi. Setelah permaisuri iblis kecil menggantikan tahta kaisar iblis, dia mengirimkan beberapa transmisi suara ke benua langit yang mendalam. Setiap pesan adalah sumpah bahwa dia akan mandi dengan darah 4 tempat suci besar dan dia akan melihat benua langit yang mendalam menjadi merah karena darah. Ini bukan sesuatu yang saya saksikan sendiri. Kaisar suci, penguasa laut, dan raja surgawi juga bisa membuktikannya. Karena itu, 4 tempat suci besar kami harus selalu waspada terhadap alam iblis ilusi. Selanjutnya, Yun Che awalnya adalah penghuni alam iblis ilusi dan dia menyelinap kembali ke benua langit yang mendalam hampir 1 bulan setelah menikah dengan permaisuri iblis kecil. Jadi mudah untuk melihat apa tujuannya kembali. Suanyuan Guxing berdiri di depan Xiao Yun dan menunjuk ke arah Yun Che sambil meraung, "Yun Che, kamu tidak puas tinggal di alam iblis ilusi sebagai kaisar iblis dan kamu memilih untuk kembali ke benua langit yang mendalam sebagai gantinya. Apa niatmu? Berbicara, Huff. Mengapa kita perlu membuang-buang waktu untuk kebodohan ini? Benua langit besar kita dan alam iblis ilusi bercampur dengan api dan air, jadi dia pasti kembali dengan niat buruk." Suanyuan Guyun berteriak dengan suara tegang. Siapa yang menyangka bahwa bajingan yang menjadi terkenal di benua langit yang mendalam ini sebenarnya adalah kaisar iblis dari alam iblis ilusi? Jika bukan karena Tuan Pedang yang mengungkap identitas dan rencana kejinya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yun Che, dasar anak muda. Raja surgawi Ye Meixi bergemuruh, matanya dipenuhi amarah. "Ah, tidak. Aku seharusnya memanggilmu sebagai kaisar iblis dari alam iblis ilusi. Anda benar-benar pria yang memiliki kedalaman tersembunyi. Ini benar-benar tidak masuk akal." Penguasa lautan Ku Feng Yi marah, wajahnya berubah menjadi amarah dan pembunuhan di matanya. "Tidak kusangka orang yang secara khusus diundang oleh istana samudera tertinggi milikku sebenarnya adalah kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi. Ini telah menodai nama istana lautan tertinggi. Yun Che, kamu ingin mencari tempat tersembunyi di Supreme Ocean Palace-ku dengan segala cara. Apa motif Anda yang sebenarnya? Apakah kamu merencanakan semacam rencana jahat?" Guru spiritual biru kuno baru saja tersadar dari keterkejutannya saat ini. Dia memandang Yun Che dan Xia Yuanba sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. "Yun Che, bicaralah. Skema apa yang ingin kamu lakukan di benua langit yang mendalam? Jika kamu berbicara sekarang, kami masih bisa memberimu kematian tanpa rasa sakit." Yang Mulia Ungu dari Istana Samudera Agung memarut dengan kasar. Suara Feng Ximing terdengar dari tempat duduk Sekte Divine Phoenix, "Yun Che. Sekte Divine Phoenix kami selalu memperlakukan Anda dengan tulus. Untuk menyelesaikan dendam di antara kami berkali-kali mengalah saat kami menuruti tuntutanmu berapapun risikonya. Tapi kami tidak pernah membayangkan bahwa selama ini kamu sebenarnya adalah iblis yang rakus dan jahat. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Phoenix Ilahi kami akan menjadi musuh abadi Anda. Kami tidak akan pernah berdamai denganmu." "Diam!" teriakan Feng Ximing yang tiba-tiba memicu teguran keras dari Feng Hengkong, yang pikiran dan hatinya masih kacau. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi dia tidak mampu menghentikan gemetar tubuhnya. Matanya sekali lagi menatap wajah Feng Suer yang pucat pasi. "Suer, apa itu, apa itu?" "Kakak Yun, dia bukan orang jahat, dia tidak mungkin menjadi orang jahat," Feng Suer bergumam dengan nada bingung dan bingung. "Yun Che, apa yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri sekarang? Jika bukan karena Master Pedang Suanyuan, kita semua masih berada dalam kegelapan,
dan kita akan membiarkan Kaisar Iblis merajalela di benua langit yang mendalam. Alam iblis ilusi adalah negeri iblis yang mengerikan. Mereka telah menjadi musuh benua langit besar kita selama beberapa generasi. Namun Yunce, sebagai kaisar dari alam iblis ilusi, masih kembali ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak merencanakan sesuatu di belakang kita? Kita harus segera menangkap iblis ini dan memaksanya untuk berbicara, memaksanya untuk memberi tahu kita tentang rencananya dan memberi tahu kita apa yang sedang direncanakan oleh alam iblis ilusi. Kata yang bagus. Iblis dari alam iblis ilusi, Yunce, rencanamu telah terungkap dan kamu tidak punya tempat lagi untuk lari atau bersembunyi. Jadi kenapa kamu tidak menyerah saja tanpa perlawanan? Suara hingar-bingar yang datang dari kerumunan membombardir Yunce dari segala sisi. Saat label iblis dan kaisar iblis menempel di punggungnya, hal itu memicu kemarahan penonton ke tingkat yang baru. Saat kemarahan ini berkobar, perasaan yang sangat jarang terlihat, yaitu persatuan melawan musuh bersama, terkobar. Seolah-olah Yunce adalah orang berdosa yang jahat dan keji yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, seorang pendosa yang tidak bisa diampuni oleh seluruh benua langit yang mendalam. Itu bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat marah para dewa dan manusia. Sebaliknya, dia telah menyelamatkan Blue Wind Nation sendirian, dan dia telah dikagumi dan diidolakan oleh praktisi muda yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua langit yang mendalam, tapi semua kebencian ini ditimbulkan oleh fakta sederhana bahwa dia adalah iblis dan kaisar iblis sebagai tambahan. Raungan kemarahan, makian yang berbisa, teguran keras, pertanyaan yang kasar dan menggonggong, suara-suara ini melanda dirinya seperti tsunami raksasa. Mungkin jika itu adalah orang lain, bahkan jika orang itu adalah seorang raja, keinginannya akan hancur karena hal ini dan dia akan menjadi sangat kecewa. Tapi Yunce tidak merasakan hal itu sedikit pun. Matanya tetap jernih dan tenang bahkan jantungnya masih berdetak teratur. Seolah-olah dia hanyalah seorang pengamat yang menyaksikan peristiwa-peristiwa ini, dan bukan orang yang berada di tengah badai. Dia ingat kehidupannya di Azure Cloud Continent. Dia telah dikenal sebagai musuh publik seluruh benua dan setiap kekuatan di negeri ini telah mengincar darahnya. Dia telah disesatkan dari seorang dokter berbudi luhur yang menyelamatkan nyawa sebagai misinya menjadi iblis yang mampu meracuni 10.000 orang, sampai mati seketika tanpa bergeming. Sepertinya nasib itu tiba-tiba kembali menimpanya saat ini. Yunce, diamnya kamu hanya akan dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dibandingkan yang lain, Huangji Wuyu jelas jauh lebih tenang. Dia diam-diam mengamati perubahan ekspresi Yunce dan ketenangan supernatural Yunce menyebabkan hatinya sangat terkejut. Selain identitasmu, aku sangat penasaran dengan satu hal lainnya. Bagaimana caramu melakukan perjalanan dari alam iblis ilusi ke benua langit yang mendalam? Dan bagaimana Anda bisa membuat kami tidak waspada? Mungkinkah kamu mengandalkan kekuatan tuanmu Pak Tua Duo Tian? 4 kata Pak Tua Duo Tian menyebabkan kebisingan di sekitarnya langsung mereda. Mereka tiba-tiba teringat bahwa guru Yunce adalah Pak Tua Duo Tian, orang yang dikabarkan memiliki kemampuan melampaui langit. Saudara Huangji, itu benar-benar pertanyaan yang bagus. Saat Huangji Wuyu selesai berbicara, Xuanyuan Wentian segera angkat bicara. Dia tidak segera melanjutkan tetapi dia malah berbalik ke arah Raja Surgawi Ye Meixi terlebih dahulu. Saudara Ye, beberapa bulan yang lalu, penatua ke-15 dari Aula Ilahi yang terhormat, Ye Si, telah meninggal di tangan seorang pria berjubah hitam, kan? Terlebih lagi, dia telah terbunuh oleh sekelompok api yang sangat kecil. Pria berjubah hitam itu menyebut dirinya sebagai guru Yunce dan memperkenalkan dirinya sebagai Duo Tian. Karena hal ini, Anda langsung dihalangi untuk mengambil tindakan lebih lanjut, sehingga Balai Agung Sun Moon yang terkenal tidak punya pilihan selain mundur dalam kekalahan dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh.
Setelah kejadian itulah dikabarkan bahwa kemungkinan besar Guru Yunce adalah Patua Duotian yang telah menguasai langit dan bumi 10.000 tahun yang lalu dan pasti sudah mencapai keilahian sekarang. Apakah aku melakukannya dengan benar? Itu benar, kata Ye Meixi dengan anggukan samar di kepalanya. Hahaha. Suanyuan Wentian mengangkat kepalanya ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Sun Moon Divine Hall adalah salah satu dari 4 tempat suci besar yang telah menguasai benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun. Namun Anda telah benar-benar ditipu dan ditipu oleh bajingan dari alam iblis ilusi ini. Anda bahkan kehilangan seorang penatua dan banyak protektorat secara cuma-cuma. Ini hanyalah lelucon dan tragedi besar. Tahukah Anda bahwa yang disebut Patua Duotian ini bahkan tidak ada? Itu adalah sesuatu yang Yunce ciptakan dari udara tipis untuk menipu semua orang di dunia ini. Sebuah trik yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Apa? Ekspresi Ye Meixi berubah dan ekspresi semua tetua dari Sun Moon Divine Hall juga berubah. Master Pedang Suanyuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Suanyuan Wentian mengulurkan telapak tangannya dan langsung menarik Xiao Yun yang berdiri 10 langkah darinya tepat di sampingnya. Xiao Yun, beritahu Master Ye dari Sun Moon Divine Hall tentang hal ini. 6 bulan yang lalu, di wilayah salju es ekstrim yang terletak di bagian utara Blue Wind Nation, siapa sebenarnya pria berjubah hitam yang membunuh tetua ke-15 Yesi dari Sun Moon Divine Hall dan menyebut dirinya Duotian? Bibir Xiao Yun bergerak sekali lagi. Itu, Yunce. Pada saat itu, seluruh kerumunan menjadi gempar sementara alis Ye Meixi langsung tenggelam. Di dalam aula Sun Moon, tetua ke-9 Ye Guying tiba-tiba berteriak, itu tidak benar. Ketika orang tua ini ada di sana pada waktu itu, pria berjubah hitam itu terus-menerus berdiri di sisi Yunce sejak dia muncul. Jadi bagaimana mungkin? Hehe, Penatua Guying, tidak perlu cemas. Suanyuan Wentian berkata sambil tertawa hangat, bagaimana mungkin seorang pria sejujur dan jujur sepertimu mengenali kelicikan dan pengkhianatan Yunce? Xiao Yun, izinkan aku menanyakan ini lagi padamu. Apa identitas Yunce yang berdiri di samping pria berjubah hitam saat itu? Itu aku. Yunce telah menyamarkan wajahku dan membuat penampilanku menjadi dirinya. Ye Guying tertegun tak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata itu. Lalu bagaimana dengan api yang membunuh Penatua Yesi? Bisakah kamu menjelaskannya juga? Suanyuan meminta Tian terus bertanya. Itu adalah jenis api yang unik, yang telah disiapkan Yunce 4 jam sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dalam waktu singkat, ini adalah penjelasan biasa yang diberikan Yunce kepada Xiao Yun mengenai api tersebut, api es. Xiao Yun yang terkendali sekarang melafalkannya hampir kata demi kata. Beraninya kamu. Ye Meixi meraung marah saat dia langsung diliputi oleh keinginan untuk membunuh Yunce. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas untuk memukulnya sampai mati. Seorang tetua dari Sun Moon Divine Hall telah meninggal dengan kematian yang mengerikan, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya karena Patua Duotian. Ini bisa dikatakan sebagai hal yang paling memalukan dan menghina yang pernah terjadi di Sun Moon Divine Hall dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi tidak ada yang membayangkan bahwa semua ini semua adalah penipuan, dan Sun Moon Divine Hall miliknya yang terkenal telah sepenuhnya ditipu oleh Yunce. Tuan muda Sun Moon Divine Hall Ye Xinghan bahkan lebih marah saat dia mengertakkan gigi karena marah. Dia merasa dadanya akan meledak saat dia meraung dengan suara serak, "Tetua Agung, cepat tangkap hewan ini. Tuan muda ini ingin membunuhnya sendiri." Tuan muda Balai, harap tetap tenang. Tidak perlu ada kemarahan. Suanyuan Wentian berkata sambil tersenyum lembut, bukan hanya aula Sun Moon Divine milikmu yang telah terpengaruh oleh tipu dayanya. Praktis seluruh dunia mendalam di benua langit yang mendalam juga mempercayainya. Tapi sekarang,
bajingan dari alam iblis ilusi ini telah terungkap sepenuhnya dan apa yang disebut tuannya yang dia andalkan ternyata benar-benar bohong. Dengan semua ahli langit yang mendalam berkumpul di sini hari ini, dia bisa melupakan untuk melarikan diri dari genggaman kita, jadi Tuan Muda Balai tidak perlu begitu marah. Dan untuk metode yang dia gunakan untuk melakukan perjalanan dari benua langit yang mendalam ke alam iblis ilusi, Xuan Yuan Wentian melirik Yun Ce dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan. Tentu saja dia menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan Yun Qinghong dan istrinya selama 26 tahun yang lalu. Dia menggunakan artefak spasial terlarang milik keluarga Yun dari alam iblis ilusi yang disebut cincin pemecah ruang. Cincin pemisah ruang. Ah, jadi begitu. Huangji Wuyu mengangguk samar tapi sepertinya dia masih menyimpan beberapa kecurigaannya sendiri. Dia adalah patriark muda keluarga Yun dan kaisar iblis baru dari alam iblis ilusi. Jadi sangat masuk akal baginya untuk menggunakan artefak terlarang yang digunakan Yun Qinghong dan istrinya bertahun-tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir lagi, seluruh kejadian ini agak aneh. Xuan Yuan Wentian berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena yang disebut Master Yun Ce selama ini palsu, lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup ketika dia terjebak di dalam primordial mendalam ark bertahun-tahun yang lalu? Aku bertanya pada Xiao Yun pertanyaan yang persis sama dan aku mengetahui bahwa setelah primordial mendalam ark menghilang bertahun-tahun yang lalu, karena alasan yang aneh, ia berakhir di alam iblis ilusi. Jadi ini memungkinkan Yun Ce untuk bersatu kembali dengan keluarganya di alam iblis ilusi dan dia bahkan melakukan banyak perbuatan yang sangat bermanfaat dan gagah berani untuk keluarga kekaisaran iblis ilusi. Setelah itu, roh ilahi penjaga dari alam iblis ilusi menganugerahkan kepadanya garis keturunan kaisar iblis dan dia juga menjadi kaisar baru dari alam iblis ilusi. Cektas, pencuri kecil ini memilih untuk tidak tinggal di alam iblis ilusi untuk terus bertindak sebagai kaisar iblis, malah meminjam kekuatan cincin pemecah ruang untuk kembali ke benua langit yang mendalam. Jadi jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyembunyikan niat atau rencana buruk apapun ketika dia kembali, aku khawatir bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayai kata-kata itu. Tapi sekarang semuanya telah terungkap dan dia jatuh ke tangan kita, bagaimana kita bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup? Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia dengan dingin mengamati penampilan yang dilakukan Xuan Yuan Wentian, alisnya sedikit berkerut, aneh. Xiao Yun adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang keberadaan tabut mendalam primordial. Jadi secara logis, Xuan Yuan Wentian pasti sudah tahu bahwa tabut mendalam primordial ada di tangan Yun Ce. Tapi kenapa dia menyembunyikannya dan berbohong bahwa dia telah menggunakan Space Splitting Ring sebagai gantinya? Mungkinkah? Alis Yun Ce melonjak tajam saat matanya langsung menjadi gelap dan suram. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Xuan Yuan Wentian tidak memilih untuk mencoba merebut cermin samsara darinya secara rahasia sambil menyembunyikan masalah ini dari tempat suci lainnya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memilih untuk memberi sanksi padanya di depan semua pahlawan di dunia ini. Master Pedang Xuan Yuan, menurut Anda, bagaimana kita harus menangani anak ini? Huangji Wuyu bertanya dengan sikap santai. Identitas Yun Ce telah diungkap oleh Xuan Yuan Wentian, jadi wajar jika dia memutuskan bagaimana mereka akan menghadapinya setelah ini. Xuan Yuan Wentian menghela nafas berat sebelum berbicara, Yun Ce memiliki semangat pantang menyerah dan kekuatannya juga sangat nyata. Dia berada pada level yang berbeda dari Xiao Yun. Jika kita ingin memaksa dia untuk mengakui skema alam iblis ilusi di sini, itu tidak akan mungkin. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan kemudian membawanya ke wilayah pedang surgawi perkasa milikku. Pada saat itu, secara alami saya akan memiliki banyak cara untuk mengungkap kebenaran darinya. Huangji Wuyu menganggukkan kepalanya perlahan. Tidak apa-apa juga, bagaimana dengan kalian berdua?
Ku Fengyi menganggukkan kepalanya juga tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Meixi mendengus dingin sebelum berbicara, bajingan dari alam iblis ilusi ini telah menghancurkan rencana aula matahari bulan ilahiku berkali-kali. Dia bahkan membunuh seorang tetua dari Sun Moon Divine Hall-ku, Ye Si. Saya hampir tidak bisa mengendalikan keinginan untuk langsung mengeksekusinya. Tapi karena Master Pedang Xuan Yuan adalah orang yang menemukan rahasianya dan memilih untuk mengungkapkannya kepada publik, maka dapat dimengerti jika Mighty Heavenly Sword Regent mengambil alih kendali penyelidikan ini. Xuan Yuan Wentian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia berbicara dengan tenang dan tenang, kalian semua tidak perlu khawatir, saat kita mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh alam iblis ilusi, aku akan segera memberitahu kalian semua, jadi kami bisa mengatasinya bersama-sama. Saat dia tidak berguna bagi kita, saya akan menyerahkan kepada saudara Ye untuk menanganinya jika kemarahannya belum mereda saat itu. Yun Che, apakah kamu masih memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan saat ini? Xuan Yuan Wentian tiba-tiba bertanya dengan suara yang keras sambil melirik Yun Che. Yun Che tertawa dingin ketika dia berbicara dengan nada mengejek, Master Pedang Xuan Yuan, sepertinya kamu telah menanam cukup banyak mata dan telinga di kota Demon Imperial ketika kamu terakhir berkunjung lebih dari 100 tahun yang lalu. Hahaha, Xuan Yuan Wentian tertawa terbahak-bahak saat dia tidak berusaha menyangkal klaim Yun Che, itu benar. Jika bukan karena itu, lalu bagaimana aku bisa mengungkap ambisi dan identitasmu, bajingan dari alam iblis ilusi? Jika bukan karena itu, aku khawatir tidak akan lama lagi seluruh benua langit yang mendalam kita akan terperosok dalam rencanamu. Yun Che masih terus tersenyum dingin, satu-satunya alasan mengapa mata-matamu bisa tinggal dengan aman di kota Kekaisaran Iblis selama 100 tahun terakhir adalah karena mereka dilindungi oleh Istana Duke Huai. Namun, seluruh barisan Duke Huai telah sepenuhnya dimusnahkan sebelum aku meninggalkan alam iblis ilusi. Permaisuri iblis kecil merebut kembali otoritasnya dan membersihkan kota Kekaisaran Iblis dari para pengkhianatnya sekali lagi, jadi mata-mata yang kamu tinggalkan di sana kemungkinan besar telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Lalu bagaimana jika punya? Tanya Xuan Yuan Wentian, wajahnya tanpa rasa kasihan atau kemarahan. Fakta bahwa mereka dapat tetap bersembunyi selama 100 tahun terakhir memungkinkan kita untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di alam iblis ilusi dan itu juga menemukan rahasianya. Kaisar iblis baru yang memilih untuk dengan sukarela masuk ke dalam cengkeraman kita. Bisa dibilang mereka telah memberikan banyak pujian pada diri mereka sendiri dan mereka telah meninggal dengan kematian yang mulia dan terhormat. Wilayah pedang surgawiku yang perkasa pasti akan mencatat kontribusi mereka untuk selamanya. Nada suaranya berubah sekali lagi, Yun Che, aku ingin memberimu kesempatan untuk membela diri, tapi apakah kau akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melontarkan omong kosong? Tidak apa-apa jika kamu menangkapku, kata Yun Che dengan ekspresi muram di wajahnya, tapi biarkan Xiao Yun pergi. Hehehe, Xuan Yuan Wentian tertawa menghina, Yun Che, apakah kamu pikir kamu masih dalam posisi untuk mencoba tawar-menawar dengan kami? Guyun, tangkap dia sekarang juga. Ya, tetua kedua wilayah pedang surgawi perkasa, Xuan Yuan Guyun menjawab. Dia melangkah maju selangkah sebelum terbang ke udara dan dengan keras meluncur ke arah Yun Che. Pada saat yang sama, tatapan Xuan Yuan Wentian bertemu dengan Xuan Yuan Guxing. Xuan Yuan Guxing dengan cepat memahami maksudnya. Dia mengambil langkah ke kanan dan menempatkan dirinya tepat di depan Xiao Yun, telapak tangannya sudah berderak dengan energi yang dalam, untuk menangkis segala upaya yang mungkin dilakukan Yun Che untuk menyelamatkan Xiao Yun menggunakan keterampilan gerakannya yang aneh dan mendalam. Xuan Yuan Guyun adalah tetua kedua wilayah pedang surgawi perkasa dan dia adalah salah satu dari 2 raja tingkat 9 di seluruh wilayah pedang surgawi perkasa.
Bahkan jika Yun Ce berada di puncak kekuatannya, dia pasti tidak akan mampu melawan Raja tingkat 9. Jadi peluang apa yang dia miliki sekarang ketika dia masih terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Yun Ce terluka parah dan energinya lemah dan dangkal. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua raja yang hadir. Namun untuk mencegah terjadinya insiden apapun, Xuan Yuan Guyun masih menggunakan sebagian besar kekuatannya dan dia menggunakan aura dan kekuatannya yang sangat berat untuk mengunci posisi Yun Ce dan menekannya. Bahkan jika Yun Ce ingin pindah sekarang, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Enyahlah. Saat Xuan Yuan Guyun terbang ke langit dan bahkan sebelum dia mendekati Yun Ce, raungan marah terdengar dari belakang Yun Ce. Xia Yuanba. Kata-kata Yun Ce telah memaksanya untuk menanggung seluruh lelucon ini, menanggungnya sampai kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia juga mengerti bahwa sangat tidak bijaksana baginya untuk mengambil tindakan saat ini, dia juga tahu bahwa itu sama sekali tidak berguna. Tapi saat dia melihat Xuan Yuan Guyun bergerak melawan Yun Ce, api kemarahan yang telah dia tekan jauh di dalam jiwanya tiba-tiba menyala. Dia bergegas menuju Xuan Yuan Guyun dengan gila-gilaan saat lengan kanannya meledak dengan sekuat tenaga dan dia mengirimkan tinjunya ke arah wajah Xuan Yuan Guyun. Yuanba, hentikan. Pada saat yang sama, beberapa tangisan terdengar di udara. Yun Ce adalah salah satu orang yang berteriak agar dia berhenti dan tangisan lainnya berasal dari suaka Raja Absolut tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Dua gelombang energi bertabrakan satu sama lain di udara saat pusaran energi besar bergolak dan terombang-ambing sebelum pecah dengan ledakan dahsyat. Arena Dewa Laut di bawah mereka langsung retak terbuka dan retakan itu membentang dari satu ujung arena Dewa Laut ke ujung lainnya. Seolah-olah arena Dewa Laut akan terbelah menjadi dua. Meskipun dia tahu bahwa Xia Yuanba bukan manusia biasa, dia masih menggunakan sebagian besar kekuatannya, jadi hati Xuan Yuan Guyun dipenuhi amarah dan keterkejutan saat pukulannya diblokir dengan paksa oleh Xia Yuanba. Dia membalikkan kedua tangannya dan energi dalam di sekujur tubuhnya meledak keluar. Xia Yuanba segera mengerang saat dia terbang keluar seperti layang-layang yang talinya terputus. Huff! Xuan Yuan Guyun mendengus dingin saat dia bergerak untuk meraih Yun Ce sekali lagi. Tapi dia melihat Xia Yuanba dengan paksa menghentikan kejatuhannya di udara saat dia melompat ke depan sambil mengaum. Mata Xia Yuanba bersinar dengan cahaya yang keras saat lengannya menghantam kepala Xuan Yuan Guyun seperti petir. Kamu mencari kematian. Wajah Xuan Yuan Guyun menjadi gelap saat energi dalam yang mengelilingi tubuhnya menajam menjadi ratusan bilah tajam yang tiada taranya dan dia langsung menghancurkan gelombang energi yang ditembakkan Xia Yuanba ke arahnya. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya saat tatapan mematikan melintas di matanya. Lebih dari 10 bilah inkorporeal terbentuk di udara dan ditembakkan ke arah Xia Yuanba. Baru saja, dia hanya mencoba untuk meledakkan Xia Yuanba ke samping tapi saat ini, serangan Xuan Yuan Guyun mengandung kekejaman yang tersembunyi. Setelah dia secara pribadi merasakan kekuatan Xia Yuanba, dia sekarang dengan tegas memahami bahwa jika Xia Yuanba dibiarkan terus berkembang, tidak ada seorang pun di dalam wilayah pedang surgawi yang perkasa akan mampu melawannya. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang telah dikatakan oleh Xuan Yuan Wentian sendiri lebih dari satu kali. Selain itu, mereka biasanya tidak memiliki kesempatan atau alasan untuk menyerang Xia Yuanba. Namun saat ini, peluang emas telah muncul di hadapannya. Meskipun 10 bilah energi aneh itu telah dibentuk dengan tergesa-gesa olehnya, dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya saat niat membunuh dan hati jahatnya menguasai dirinya. Itu jelas bukan serangan yang bisa diblokir oleh Xia Yuanba. Pada saat itu, bahkan jika Xia Yuanba tidak terbunuh, dia pasti akan terluka parah dan kemungkinan besar dia akan melumpuhkan potensi bawaannya juga. Kamu berani.
Raungan kemarahan yang rendah dan berat terdengar saat pedang tak berwujud ini terbentuk, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Xuan Yuan Guyun. Saat pandangannya kabur, dia tiba-tiba melihat sosok putih pucat muncul di depannya. Karena dia adalah seorang raja tingkat 9, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memandang rendah semua yang ada di bawah langit, namun dia sama sekali tidak dapat melihat bagaimana sosok itu muncul di hadapannya. Seolah-olah benda itu tiba-tiba muncul begitu saja. Sosok itu kurus dan tampak lemah. Yang mengherankan adalah Kaisar Suci sendiri, Huang Jiwuyu. Tapi kali ini, wajahnya yang tanpa ekspresi menjadi gelap dan suram saat telapak tangan putih pucat dan sakit-sakitan melintas di udara. Segera, energi pedang yang telah dibentuk oleh Xuan Yuan Guyun benar-benar tersebar saat angin lembut menyapu tubuh Xuan Yuan Guyun, namun, ketika angin lembut ini menekan tubuhnya, rasanya seperti dia terkena palu yang sangat berat. Dia dengan ganas terbang ke tanah saat dia dipaksa mundur 10 langkah, setiap langkah diselingi oleh ledakan. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas yang dalam di Sigat Arena karena menyebabkan Sigat Arena terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Xuan Yuan Wentian mengulurkan tangan, telapak tangannya dengan lembut menyentuh punggung bawah Xuan Yuan Guyun. Dia tanpa suara menyebarkan energi yang memaksa Xuan Yuan Guyun mundur, sehingga dia akhirnya berhenti. Hanya saja wajahnya menjadi pucat pasi dan terlihat jelas bahwa dia menderita luka dalam. Xuan Yuan Guyun berada di tingkat ke-9 dari Sovereign Mendalam, sementara Huang Jiwuyu berdiri di puncak tingkat ke-10 dari Sovereign Mendalam. Meskipun kedua orang itu hanya dipisahkan oleh satu tingkat kecil, pertukaran ini dengan jelas menunjukkan bahwa kesenjangan antara kekuatan mereka selebar lautan. Saudara Huang Ji, apa maksudnya ini? Xuan Yuan Wentian bertanya dengan ekspresi agak gelap, mungkinkah suaka Raja Absolutmu ingin melindungi bajingan ini dari alam iblis ilusi? Melindungi? Huang Ji Wuyu menggeram sambil balas menatapnya dengan dingin, lakukan apa yang kamu inginkan dengan Yun Ce. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang saya lindungi adalah murid dari suaka Raja Absolut saya. Aku sebenarnya ingin menanyakan satu hal kepada tetua kedua dari wilayah pedang surgawi perkasamu. Dia jelas tahu bahwa Xia Yuanba adalah murid dari suaka Raja Absolut milikku, namun dia masih berani mencoba dengan kejam memberikan pukulan fatal padanya. Niat jahat apa yang dia simpan dengan melakukan hal seperti itu? Xuan Yuan Wentian mendorong Xuan Yuan Guyun ke belakang sebelum memberikan tanggapan yang fasih. Kamu menyaksikan ini dengan kedua matamu sendiri. Jelas sekali Xia Yuanba yang menyerang pertama kali saat dia berusaha menghalangi tetua keduaku. Tak disangka murid dari suaka Raja Absolut akan mencoba mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi penjahat dari alam iblis ilusi. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatua Guyun dihalangi beberapa kali jadi dia marah untuk mendisiplinkan junior yang telah melakukan dosa besar ini. Apa yang salah dengan itu? Suara Huang Ji Wuyu semakin dalam saat dia menjawab, itu memang kesalahan Yuanba karena melindungi iblis dari alam iblis ilusi. Namun keduanya memiliki hubungan pernikahan, dan Yun Ce juga telah menyelamatkan nyawa Yuanba sebelumnya. Jadi meskipun tindakannya salah, perasaan dan emosinya benar, jadi itu bisa dimengerti dan dimaafkan. Lebih jauh lagi, Xia Yuanba adalah murid dari suaka Raja Absolut milikku, bahkan jika dia telah melakukan dosa yang paling berat, hal itu tetap harus diserahkan kepada yurisdiksi suaka Raja Absolutku. Seorang tetua dari wilayah pedang surgawi perkasa Anda tidak berhak melakukan itu. Selain itu, dia mencoba membunuh Yuanba di depan Kaisar Suci ini. Apa menurutmu aku buta? Huang Ji Wuyu adalah seorang pria yang sangat jarang menunjukkan emosi, sehingga keadaannya saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar telah tergerak oleh amarah. Jika itu adalah murid lain dari suaka Raja Absolutnya, dia mungkin tidak senang tetapi dia tidak akan menjadi semarah ini.
Tapi Xia Yuanba adalah kasus yang berbeda. Karena Xia Yuanba adalah eksistensi yang sama sekali berbeda di dalam Absolute Monarch Sanctuary. Suasana di sekitar Sigat Arena langsung menjadi dingin dan menyesakan. Dua guru suci saling bentrok dan kekuatan yang mereka tunjukkan sangatlah kecil. Selain dua guru suci lainnya, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau keberanian untuk mencoba campur tangan di antara keduanya. Sebelum suasana ini bertahan terlalu lama, aura Xuan Yuan Wentian tiba-tiba melemah. Dia melirik Xia Yuanba dan menarik Xuan Yuan Guyun sambil berkata, "Guyun, kamu benar-benar ceroboh dalam masalah ini. Cepat dan minta maaf kepada Kaisar Suci." Xuan Yuan Guyun menjadi bisu sebelum dia berbicara dengan suara bingung, "Tuan Pedang, saya." Tapi saat matanya melintasi mata Xuan Yuan Wentian, seluruh tubuhnya menegang dan dia menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membungkuk sedikit sambil berkata, "Tuan Kaisar Suci, orang tua ini hanya. Saya tidak membutuhkan permintaan maaf Anda." Huang Ji Wuyu mengangkat tangannya dan menghentikan Xuan Yuan Guyun berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah Xuan Yuan Wentian, dia sama sekali tidak terkejut karena Xuan Yuan Wentian akan menyerah. Karena dia memang tipe orang yang seperti itu. Tipe orang yang paling menakutkan. "Yuanba, saat kamu mengambil tindakan tadi, kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa." Huang Ji Wuyu berkata dengan alis berkerut, "Tetapi apapun yang terjadi selanjutnya, Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan lebih lanjut. Identitas asli Yun Ce terlalu berbahaya, tak seorang pun di benua langit yang mendalam ini bisa menyambutnya lagi. Saat ini, meski Anda memberikan hidup Anda untuknya, Anda tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, Anda hanya akan membuang reputasi dan masa depan Anda." "Saya tidak." Xia Yuanba dengan keras kepala dan tegas menggelengkan kepalanya, bahkan jika orang yang dia ajak bicara adalah Huang Ji Wuyu, dia tidak akan mundur. "Kakak iparku bukanlah orang jahat. Saya tahu ini lebih baik daripada orang lain. Apakah alam iblis ilusi yang terus kalian bicarakan itu benar-benar tempat yang jahat? Kalian harusnya tahu itu jauh lebih baik daripada aku. Hari ini jika banyak dari kalian ingin melawan kakak iparku, kalian harus melangkahi mayatku terlebih dahulu." Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Xia Yuanba memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia melolong seperti binatang buas saat tangannya perlahan bergerak ke sisi kiri dadanya. Tindakannya menyebabkan wajah Huang Ji Wuyu dan guru spiritual biru kuno menjadi pucat pada saat yang bersamaan. Huang Ji Wuyu segera berteriak dengan suara serak, segel gerakannya. Guru spiritual penderitaan pahit dan guru spiritual hati terpisah bergegas keluar dari tempat para anggota Suaka Raja Absolut berkumpul. Dua raja tingkat 10 muncul di samping Xia Yuanba dengan kecepatan kilat, saat dua berkas energi besar dan tak terbatas menelan Xia Yuanba sepenuhnya, melonjak ke dalam tubuhnya dan menutup semua energi dalam di dalamnya. Pada saat ini, Xuan Yuan Wentian memberi perintah lagi, "Guyun, cepat tangkap bajingan itu dari alam iblis ilusi." Xuan Yuan Guyun menelan kebenciannya saat dia bergegas menuju Yun Ce dengan marah, meraihnya dengan cepat, "Bajingan. Aku akan lihat siapa yang berani menghentikanku kali ini." Saat aumannya yang marah terdengar ke langit, dia tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat panas saat tangisan burung Phoenix yang terang dan jernih merobek udara. Teriakan Phoenix ini mengandung kekuatan tak tertandingi yang menyebabkan semua energi dalam tubuhnya membeku dalam sekejap. Sekelompok api merah meledak di depannya saat tirai api membumbung ke langit. Panasnya api menyebabkan ekspresinya menjadi sakit saat gerakannya dihentikan secara paksa. Setelah itu, dia membentuk energinya yang dalam pada pedang, berniat untuk membelah tirai api ini. Namun tirai api itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya, lalu berubah menjadi puluhan api berbentuk burung Phoenix yang meledak ke arahnya dengan tangisan yang jelas dan menusuk.
Di tengah ledakan berturut-turut, lengan Xuan Yuan Guyun menjadi lemah dan dia dengan cepat mundur. Hanya setelah dia mundur puluhan langkah barulah dia berhasil memadamkan semua api. Kekuatan pedang energi dalam di tangannya hampir habis dan tangannya diserang oleh sensasi terbakar yang menusuk. Lengan jubah pedangnya bahkan telah hangus menjadi hitam.